Halo kawan pajak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa kembali dalam acara Taxi. With Taxi, everything about tax become easy. Oke, jumpa lagi kita dalam podcast KPP Pratama Batang. Pada hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Batang. Selamat sore Bapak Suparyadi. Selamat sore. Pada hari ini kami akan membawakan tema penghapusan NPWP. Mungkin bagi wajib pajak yang belum tahu, belum familiar tentang penghapusan NPWP, kok NPWP bisa dihapus, maka saksikan terus podcast pada sore hari ini. Baik, saya manggilnya Bapak Yadi ya Pak ya? Iya. Biar lebih akrab, biar lebih akrab. Jadi apa sih Pak sebenarnya penghapusan NPWP itu Pak? Iya, baik Mbak Pipit. Selamat sore kawan pajak semua. Izinkan mungkin sebelumnya saya menyapa ini ya kawan pajak ya. Jadi selamat sore, selamat bergabung kembali dengan podcast KPP Pratama Batang ya, Taxi with Tax become easy ya. Tadi Mbak Pipit mempertanyakan mengenai penghapusan NPWP Mbak ya. Betul Pak. Ya, jadi kantor pelayanan pajak ini salah satunya memang memberikan pelayanan terkait dengan penghapusan NPWP Mbak ya. Jadi salah satu jenis pelayanan, karena memang mengapa ada jenis pelayanan ini memang diawali kembali kalau kita mau mereview sedikit kenapa kawan pajak saat awal memiliki NPWP ini kan terkait dengan ketentuan perpajakannya ya, di mana kawan pajak ini kan untuk bisa mempunyai NPWP itu kan harus memenuhi syarat subjektif dan objektifnya ya, itu. Jadi apa sih sebenarnya kalau NPWP? NPWP ini kan nomor pokok wajib pajak. Jadi sebuah atau suatu nomor yang diberikan oleh DJP untuk diadministrasikan dalam sistem DJP ya. Dan itu digunakan bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban dan hak perpajakannya itu. Nah, saat mendaftar itu kan juga ada ketentuan mengenai persyaratan. Ya. Kenapa kawan pajak harus memiliki NPWP? Ya. Jadi kalau secara ketentuan pajaknya itu kan terkait dengan persyaratan subjektif dan objektif, Mbak. Ya. Jadi subjektif ini apa? Ya. Artinya itu kan orang atau badan. Kalau secara ketentuannya gitu. Jadi orang pribadi atau badan itu memenuhi salah satu syarat untuk dibuat NPWP ya. Kemudian kalau objektifnya, karena ini perpajakan, objeknya adalah penghasilan. Jadi setiap tambahan kemampuan ya, yang diterima oleh wajib pajak itu adalah objek untuk dikenakan pajak itu. Sehingga apabila saat mendaftar ya, kawan pajak setelah memenuhi ketentuan itu, persyaratan subjektif dan objektif, maka atas pendaftaran itu diterbitkan NPWP. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Pipit tadi, mengapa NPWP itu dihapus? Nah, memang ada hal atau kondisi tertentu yang melatar belakangi sehingga kawan pajak ataupun ada saudara atau ada keluarga, ada teman yang mungkin ketemu dengan hal-hal tertentu sehingga bisa mengajukan penghapusan NPWP gitu Mbak. Jadi artinya apa? Ada hal yang tidak terpenuhi ya terkait dengan persyaratan subjektif atau objektifnya itu. Oh baik. Ya. Jadi NPWP itu bisa dihapus ketika sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif gitu ya Pak ya? Ya betul Mbak Bibit. Oh baik. Jadi siapa saja Pak yang sudah tidak
wajib pajak yang dinyatakan sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif itu. Ya, kalau bicara siapa kita kembali merujuk ke ketentuan ya. Jadi kita bicara pajak pasti kita bicara tentang ketentuan yang ya betul, peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai hal itu. Jadi ada beberapa hal atau kondisi sehingga kawan pajak ataupun saudara ataupun keluarga itu bisa mengajukan penghapusan NPWP. Ya, yang pertama itu apabila wajib pajak orang pribadi itu meninggal dunia. Wajib pajak sudah meninggal dunia ya. Satu. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa atas almarhum ini itu tidak meninggalkan warisan atau atas warisannya itu sudah dibagi, itu Mbak. Oh, artinya tidak serta-merta wajib pajak itu sudah meninggal, gitu langsung NPWP-nya terhapus. Betul. Berarti harus mengajukan permohonan dan ada persyaratan tertentunya gitu. Betul. Ya Pak ya. Iya. Kemudian ada lagi nggak Pak, selain dari wajib pajak yang meninggal dunia ini, yang NPWP-nya bisa dihapuskan? Iya. Jadi kalau nanti ada beberapa kondisi. Kalau yang tadi itu terkait dengan meninggal dunia, ya. Jadi kalau secara persyaratan, kita bicara ini aja dulu Mbak, satu persatu ya, biar kawan pajak kita juga bisa sedikit lebih memahami. Jadi untuk pengajuan penghapusan karena wajib pajak orang pribadi itu meninggal, itu memang ada persyaratannya Mbak. Ya, artinya saat mengajukan itu kan harus mengisi formulirnya, kemudian persyaratan kelengkapannya itu harus dilampirkan. Contohnya untuk kondisi seperti ini, persyaratannya adalah diperlukan lampiran surat kematian, ya kan, atau akte kematian dari instansi yang berwenang. Itu satu. Ya, yang kedua juga ada nanti dilampirkan surat pernyataan bahwa memang atas wajib pajak tersebut tidak meninggalkan warisan atau warisannya sudah dibagi, gitu Mbak. Persyaratan itu berarti wajib ya Pak ya? Wajib dipenuhi oleh wajib pajak atau ahli warisnya ketika dalam kondisi wajib pajak meninggal dunia ya Pak ya? Iya, itu harus dilampirkan Mbak. Betul. Terkadang kan ada juga masalah wajib pajak ini punya NPWP ganda Pak. Jadi sudah mendaftar NPWP, kemudian entah mungkin hilang atau lupa nomornya dan wajib pajaknya nggak tahu harus kemana kalau dan nggak bertanya ke kantor kan kalau NPWP-nya hilang, kemudian mendaftar ulang lagi itu gimana juga Pak, bisa dihapus juga nggak untuk NPWP seperti itu Pak? Ya, jadi kalau dari ketentuan yang ada untuk kasus yang Mbak Pipit tadi sampaikan itu juga diatur Mbak ya. Jadi untuk WP-WP yang mungkin karena ketidaktahuan atau karena tadi kartunya hilang sehingga lupa bahwa kawan pajak ini sudah punya NPWP, ya kemudian membuat lagi. Contohnya kan media untuk pembuatan NPWP ini sekarang kan sudah mudah Mbak. Betul ya, Pak. Bisa datang sendiri, ya kan. Kemudian juga bisa melalui pemberi kerja karena kawan pajak bekerja kemudian dari kantornya mempersyaratkan NPWP sehingga didaftarkan secara massal ya dari kantornya. Padahal masing-masing karyawan mungkin sudah punya NPWP, ya. Tapi karena kantor nggak tahu dibuatkan semua. Itu efeknya terjadi double NPWP. Nah, kalau kawan pajak menemui hal seperti ini, ya punya 2 NPWP, ya itu kawan pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP. Ya, jadi nanti untuk pengajuannya diisi juga formulirnya, alasannya karena double ya. Kemudian melampirkan NPWP yang digunakan tuh yang mana itu. Yang saya gunakan yang ini tidak karena terbitnya setelah itu baru dapat kartunya. Oh ini kok ternyata double lah, silahkan diajukan untuk NPWP yang salah tadi atau yang double tadi. Iya, baik Pak. Berarti intinya wajib pajak itu menyampaikan NPWP double-nya itu ya Pak, dua-duanya disampaikan gitu ya Pak, mana yang mau dipakai dan mana yang NPWP baru yang akan dihapuskan gitu ya Pak. Iya Mbak Pipit. Kemudian ada lagi istri Pak. Istri ini NPWP-nya boleh dihapuskan nggak Pak? Seumpama
sebelum menikah sudah punya pekerjaan, Iya, betul. sudah ber-NPWP. Iya. Kemudian setelah menikah, Iya. ternyata suaminya juga sudah ber-NPWP. Iya. Nah, ini bagaimana untuk administrasi perpajakannya, Pak? Sedangkan suami istri ini katakanlah tidak ada perjanjian pisah harta gitu ya. Iya. Artinya digabung setelah Iya. menikah ya, harta suami, harta istri, harta Betul. istri, harta suami juga Iya. gitu. Gimana Iya. gitu, Pak? Ya, betul. Ya, ini juga banyak ya kalau di kami di seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan ya, menerima pengajuan permohonan NPWP dengan kasus semacam ini ya. Jadi untuk kawan pajak ketahui ya, jadi untuk memiliki NPWP ini sebenarnya ada pilihan tadi kalau Mbak Pipit sampaikan tadi. Contohnya Mbak Pipit aja lah ya. Iya. Jadi seandainya Mbak Pipit saat masih single ya kan, kemudian diterima di DJP, kemudian membuat NPWP Iya. ya. Kemudian beberapa tahun kemudian menikah ya kan, dan kebetulan suaminya juga punya NPWP. Nah ini sebenarnya pilihan, artinya NPWP ini sebenarnya kan mengikat ke orang pribadi ya, artinya dimungkinkan ya kawan pajak ini untuk memiliki sebagai istri punya NPWP sendiri, suami punya NPWP sendiri, itu diperbolehkan. Diperbolehkan ya, Pak Iya, ya? dan itu Masing-masing. memang ada konsekuensi dalam hal hak dan kewajiban perpajakannya, itu ya. Artinya salah satu yang paling mungkin harus dilaksanakan itu terkait dengan pelaporan SPT tahunan, contohnya itu kewajiban minimal yang harus dilakukan. Tapi memang dalam ketentuan itu dimungkinkan seorang istri karena saat single punya NPWP kemudian berniat ya untuk menggabungkan NPWP-nya ya kepada suami dengan suaminya. ya artinya ke kepala keluarga itu dimungkinkan Mbak. Jadi nanti untuk kawan pajak silahkan mengajukan permohonan ya untuk penghapusan NPWP istri ya, bahwa istri sudah punya NPWP, nanti dilampirkan juga NPWP suaminya, kemudian pernyataan bahwa memang sang istri ini berniat untuk mengajukan penggabungan NPWP. Oh, ya. NPWP-nya digabung Betul, gitu ya, Pak ya? Jadi nanti kewajiban atas penghasilan misalnya gitu ya, itu dilaporkan di SPT suaminya gitu. Sehingga baik. otomatis suami istri ini hanya melaporkan satu SPT, contohnya gitu ya, SPT ya, hanya melaporkan satu SPT, udah cukup gitu. Baik. Ya. Berarti yang saya tangkap ini ya Pak, Ya. kalau masing-masing ber-NPWP itu boleh. Boleh. Konsekuensinya ya melaporkan SPT tahunan masing-masing Betul. gitu ya. Ya. Digabung pun juga bisa. Bisa. Jadi digabung ini artinya punya istri nantinya dihapuskan, Ya. kemudian NPWP-nya sama dengan NPWP suami, Betul. begitu ya Pak ya? Iya. Dan pelaporan SPT-nya itu hanya satu saja. Satu saja gitu di ya. suaminya. Di gitu. suaminya. Iya, Oh, betul. Mbak. baik. Ya. Menjadi lebih sederhana ya Pak ya, Betul, kalau jadi- untuk penggabungan Iya. ini ya. Iya. Baik. Selanjutnya, kalau itu berlaku juga untuk wanita yang punya NPWP setelah menikah ya Pak ya, Iya. bisa juga digabungkan Oh, dengan gitu. milik Iya. suaminya juga. Iya, bisa Mbak. Jadi memang dimungkinkan juga dengan kondisi yang sedikit berbeda, di mana suami istri menikah, kemudian masing-masing membuat NPWP nih, ya kan? Karena ada contoh kalau artis nih, misalnya ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, itu kan, meskipun satu keluarga, secara perpajakan itu dimungkinkan masing-masing untuk melaksanakan kewajiban dan haknya. Ya kan? Dimungkinkan seperti itu. Nah, itu dimungkinkan. Nah, tapi kalau kemudian di tengah perjalanan, ya kan, baik itu karena perjanjiannya berubah atau memang karena ketidaktahuan ya bahwa bisa digabung, itu akhirnya memutuskan untuk lebih mudah digabung aja, ikut di NPWP suaminya. Iya. Nah, itu juga dimungkinkan. Ya. Lebih sederhana tadi itu ya Pak Betul, ya. iya. Jadi memang dimungkinkan untuk lebih sederhana sehingga digabung hak dan kewajiban perpajakannya di suami, NPWP suami itu. Dan itu salah satu syaratnya juga tadi terkait pernyataan juga pastinya ada
surat akta nikah tuh Mbak, ya kan, suami istri untuk pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah suami istri, itu dilampirkan juga di permohonan penghapusannya. Ya. Untuk pembuktiannya ya Pak ya. Betul. Selain surat pernyataan tadi yang Betul. Bapak sampaikan, dokumen lain yang harus dilampirkan adalah surat nikah. Betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ketika wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP, apakah seketika itu NPWP-nya sudah langsung terhapus Pak? Atau sebenarnya ada prosesnya? Kan kayak saya, seumpama saya taunya saya mendaftar penghapusan NPWP, berarti ya NPWP saya sudah terhapus gitu. Apakah demikian Pak? Ya, jadi atas pengajuan penghapusan NPWP ini tidak serta-merta sebenarnya NPWP-nya terhapus Mbak. Ya, jadi atas permohonan yang diajukan oleh kawan pajak ya, ini ya artinya akan dilakukan penelitian ini. Nah, itu yang secara kewenangan diberikan ke seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan. Ya. Jadi nantinya tindak lanjut atas permohonan itu akan diselesaikan di seksi kami ya, di seksi. Artinya pengajuan itu akan diproses melalui proses pemeriksaan Mbak ya. Jadi kita akan periksa terkait dengan pengajuan yang WP ajukan itu ya, kasusnya apa, kemudian persyaratannya seperti apa, udah lengkap apa belum ya. gitu ya. Tentunya sesuai dengan kondisinya ya. Tadi ada beberapa jenis alasan untuk dihapus tadi. Jadi dokumen pendukung yang memang mendukung untuk diteliti bahwa itu benar apa tidak. Jadi nanti dalam prosesnya setelah kawan pajak mengajukan itu berkasnya akan sampai di seksi kami, ya. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa Mbak. Ya, oleh tim pemeriksa akan meneliti, kemudian juga melakukan pemanggilan. Ya. Pemanggilan. Nantinya wajib pajak ini dipanggil gitu ya Pak? Betul. Artinya atas wajib pajaknya, atau atas wakilnya, atau atas kuasanya, atau atas ahli warisnya ya, dalam hal wajib pajak meninggal dunia ini kita akan melakukan pemanggilan ya, pemanggilan untuk datang ke kantor. Nah, dalam proses ini kita akan mengklarifikasi Mbak. Jadi untuk klarifikasi betul, ya. jadi informasi apa yang sudah disajikan di permohonan itu kita akan klarifikasi kondisinya seperti apa, apakah memang keterangannya sesuai dengan pengajuannya. Itu nanti akan kita selesaikan dengan penerbitan surat keputusan ya, bahwa NPWP yang bersangkutan dihapus gitu Mbak. Dihapus. Ya. Memang memenuhi syarat gitu Pak ya. Betul, setelah memang jadi pemanggilan entah wajib pajaknya atau wakilnya atau kuasanya ini dalam rangka konfirmasi gitu ya Pak, atas pengajuan ini apakah benar sesuai persyaratan yang dilampirkan gitu ya Pak ya. Kemudian untuk prosesnya sendiri berapa lama Pak? Ya, jadi untuk pengajuan penghapusan NPWP ini ya, kawan pajak mungkin bisa kita informasikan bahwa proses dari pengajuan ya, setelah kami terima di TPT KPP Pratama akan diselesaikan paling lama 6 bulan. 6 bulan? Betul, 6 bulan dari sejak permohonan. Permohonan diterima? Ya, betul. Maksimal berarti itu maksimal, ya Pak? Ya. Artinya kalau nanti memang dalam prosesnya nanti volumenya nggak banyak, kemudian kita bisa ajukan lebih cepat, berarti akan selesai lebih cepat Mbak. Betul. Kalau di KPP Pratama Batang sendiri cukup banyak atau sedikit Pak untuk pengajuan? Sejauh yang kita administrasikan selama ini memang untuk jenis permohonan penghapusan ini relatif banyak Mbak. Ya. Relatif banyak ya, ya Pak? Kalau kita coba lihat statistiknya itu setiap bulan paling tidak kita menerima sekitar 30-an permohonan ya Pak ya? Iya. Baik, ini untuk menyampaikan pada wajib pajak, mungkin ada yang sedang mengajukan permohonan penghapusan NPWP, jadi tidak perlu khawatir, pasti diproses
tapi memang ada jangka waktunya, mengingat cukup banyaknya permohonan yang masuk di KPP sini. Nah, saya menyebut tadi di KPP sini, artinya permohonan pengajuan untuk penghapusan NPWP ini apakah hanya di KPP saja, Pak? Ya, jadi untuk pengajuan ini kan nanti kawan pajak mengajukan secara tertulis, ya, kemudian dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan dan dapat disampaikan langsung ke KPP Pratama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk KPP Pratama Batang ini kan ada KP2KP ya, jadi kantor pelayanan penyuluhan perpajakan juga yang ada di Kendal. Itu juga kawan pajak yang ada di Kabupaten Kendal dapat menyampaikan permohonan di KP2KP Kendal. Itu Mbak. Artinya datang langsung ke kantor KPP Pratama Batang atau ke kantor KP2KP Kendal gitu ya Pak. Betul, kalau ada wajib pajak ini yang ternyata tidak tinggalnya di sini, wajib pajak KPP sini Batang, tetapi tinggalnya jauh dari KPP Batang Pak. Apakah dimungkinkan untuk melalui email atau surat pos gitu Pak? Ya. Jadi dari ketentuan yang ada juga dimungkinkan, Mbak. Boleh ya, Pak ya. Apabila memang kawan pajak tidak bisa langsung datang ke kantor, dapat mengajukan permohonan melalui saluran tertentu yang memang setelah dibuat oleh DJP. Dalam hal ini dapat pengajuan itu dapat dikirim melalui pos, Mbak. Boleh melalui pos yang memang tercatat, nanti ada bukti kirimnya ya. Ada bukti pengirimannya. Betul, gitu ya Pak ya. Ya. Yang berikutnya juga melalui jasa ekspedisi lainnya, silahkan aja. Yang mungkin jadi catatan ya, diharapkan yang punya bukti pengiriman tadi Mbak, ya ada dokumen bukti pengiriman itu. Jadi wajib pajak dipermudah gitu ya Pak ya, tidak harus langsung datang ke kantor, tapi dimungkinkan untuk mengirim berkas melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya. Nah, untuk proses pengajuan permohonannya Pak, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak? Jadi KPP Pratama Batang dan DJP memang dalam hal memberikan pelayanan, ya, apapun, jenis pelayanan apapun itu tidak dipungut biaya, ya kawan pajak ya. Jadi gratis, gitu Mbak. Gratis ya. Perlu diingat bahwa semua jenis pelayanan yang ada di KPP Pratama Batang khususnya atau di DJP ini sifatnya gratis. Betul. Kecuali mungkin tadi Pak Yadi menyebutkan ada surat pernyataan gitu ya Pak ya. Itu harus kalau ada dilampirin metre ya itu kan terkait dengan kelengkapan dokumen ya yang memang mempersyaratkan harus dilampiri atau ditempel metre ya. Itu paling itu aja sih Mbak, tapi kalau untuk dalam prosesnya itu tidak ada biaya apapun. Ya. Baik kawan pajak, demikian tadi diskusi ngobrol sama Bapak Yadi selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan di KPP Pratama Batang. Bagi kawan pajak yang ingin mengajukan pertanyaan atau masih ragu-ragu atau ingin mengkonfirmasi terkait permohonan yang dilakukan di KPP Pratama Batang, bisa datang langsung ke sini untuk berkonsultasi di KPP Pratama Batang, Jalan Slamet Riyadi nomor 25 Batang, atau di KP2KP Kendal di Jalan Soekarno-Hatta nomor 102 Kendal. Kemudian bisa juga menghubungi kami melalui email di kpp.513@pajak.go.id. Kemudian kami juga menyediakan WA Center di 0857 1377772. Kemudian selanjutnya di Instagram juga bisa di @kpp @pajakbatang, mohon maaf. Dan terakhir di Facebook kami di KPP Pratama Batang. Demikianlah seluruh rangkaian acara podcast pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.